orang ahli Quran itu sampai-sampai Allah mengecap dirinya sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarga itu Masya Allah saking menunjukkan kedekatan seorang ahlul Quran dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, gerak langkahnya, gerak langkah Al-Quran. Apa yang kita cita-citakan juga bagaimana mengangkat Al-Quran, memuliakan Al-Quran, maka pasti semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang rumah tangganya berantakan, maka bisa dipastikan dia jauh dari Al-Quran. Kalau Indonesia ini berantakan, atau satu bangsa, satu negara itu berantakan, bisa jadi karena dia menjauh dari Al-Quran. Maka kalau Al-Quran dijadikan bukan hanya sebagai pedoman, tetapi dijadikan sebagai konstitusi. Konstitusi negara lebih mulia konstitusi Al-Quran, atau konstitusi Al-Quran lebih tinggi daripada konstitusi apapun, sehingga yang bertentangan dengan Al-Quran, maka semuanya harus merujuk kepada Al-Quranul Karim. Ketika kita menemui satu kasus, yang kasus itu tidak terdapat dalam yang lainnya, dalam hadis, dalam ijma' ulama, dalam qiyas, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking dahsyatnya orang-orang yang mengkaji Al-Quran, yang memikirkan Al-Quran, yang mentadabburi Al-Quran, sehingga apa yang dia baca saja sudah kebaikan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Yang dia baca akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Yang dia baca satu huruf mendatangkan kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Siapa yang membaca harfan, satu huruf saja, bukan satu kata, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu surah, bukan satu juz, bukan satu Al-Quran, tetapi harfan min kitabillah, satu huruf saja dari kitab Allah, kitab suci Allah, Al-Quranul Karim, falahu hasanah, maka dia sudah mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikannya bukan hanya satu kebaikan, tetapi wal hasanatu bi'ashri amthaliha, kebaikannya itu bernilai lipatan pahala 10 kali lipat, bahkan lebih lipatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul, jangan engkau katakan ketika engkau membaca alif lam mim harfun itu hanya membaca satu huruf, la, walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masing huruf bernilai 10 kebaikan. Membaca alif lam mim sudah bernilai 30 kebaikan masing-masingnya. Apatah lagi di bulan ini, di bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu, bilangan tahun itu ada 12 bulan. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu Allah menjadikan 4 bulan yang dikenal dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah, 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah thalathatun mutawaliyatun, kata Rasul, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajabun Mudhar. Rajab itu dicintai oleh kaum Mudhar, suku Mudhar, tradisi orang-orang Mudhar yang ada antara Dzulqa'dah dan
Sya'ban. Di Jumadil Akhir dan Sya'ban itu di situ ada Rajab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan haram ini tidak ada yang kita lakukan kecuali kebaikan-kebaikan. Fala tadlimu, jangan engkau saling zalim kepada dirimu sendiri. Fala tadlimu anfusakum, ya, jangan saling zalim, saling menghina, saling merusak, saling mencederai, saling menghina dan seterusnya dan seterusnya. Karena bulan ini bulan haram, maka perbanyaklah amalan-amalan terbaik, amal-amal saleh. Dan amal-amal saleh itu adalah salah satunya yang terbaik adalah membaca Al-Quranul Karim. Karena pasti orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang yang membaca, tempat turunnya Al-Quran saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apatah lagi orang yang membaca dan mentadabburi Al-Quranul Karim. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah, sehingga ketika kita ingin bercengkrama dengan Allah, ketika kita ingin ngobrol dengan Allah, ketika kita ingin berdialog dengan Allah, maka berdialoglah dengan Al-Quran, dengan cara membaca, dengan cara mentadabburi, dengan cara mengamalkan Al-Quranul Karim. Ingin berkah dari sisi manapun, dari sisi bisnisnya, dari sisi studinya, dari sisi yang lain-lainnya, maka Al-Quran menjadi jawabannya. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran turun di bulan Ramadan, bulan baik. Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quranul Karim. Betapa mulianya Al-Quran diturun di bulan yang mulia. Rajab ini tempat kita menanam biji kebaikan. Lalu kemudian Sya'ban, tempat kita menyirami apa yang kita tanam. Lalu Ramadan adalah bulan di mana kita memanen kebaikan-kebaikan yang telah kita tanam dan kita pupuk. Maka kalau ingin mendapatkan kebaikan, lipatan kebaikan, maka biji yang kita tanam, maka biji yang terbaik.